warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita, biasa dipanggil Nikita. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang hakikat pendidikan dari mata kuliah pengantar pendidikan yang dibina langsung oleh Ibunda Khosia MSI. Silakan simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. A. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. B. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual. C. Yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya. D. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang. E. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha yang mewujudkan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan mempertanyakan dirinya, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Istilah lain manusia: Homo sapiens, Homo homo, Homo economicus, Homo religius, atau animal rasional, animal symbolism, dan animal educandum. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau otodidak. Secara etimologi, pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducar, berarti menuntun, mengarahkan, dan memimpin. Dan awalan E berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Dan yang ketiga, unsur-unsur pendidikan. Ada beberapa, yaitu yang pertama subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Yang kedua, orang yang membimbing. Pendidikan ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Dan yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik. Dan yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan, alat atau metode. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efektivitasnya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasa disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir, pendidikan sebagai sistem.
sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang memiliki arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Bisa dibilang sistem adalah istilah yang mempunyai makna sangat luas dan bisa dipakai sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Roger A. Kaufman, sistem adalah jumlah keseluruhan sari bagi bagian-bagian yang bekerja secara independen dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang dikehendaki berdasarkan asas kebutuhan. Sedangkan menurut Nato-Nagoro, sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebutuhan kesatuan dalam Webster's New International. Disebut bahwa sistem merupakan suatu kesatuan kompleks yang dibentuk dari berbagai bagian yang tunduk pada rencana umum.